Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitristiani dengan NIM 2902 350044 dari Prodi Akuntansi Reguler Plus semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas beberapa terkait pasar dan etika. Di bab 1 itu ada pasar persaingan sempurna yang meliputi pasar bebas. Di bab kedua ada pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Selanjutnya di bab ketiga itu ada etika periklanan yang meliputi fungsi iklan, jenis-jenis iklan, dan kasus-kasus etika periklanan. Dan yang terakhir ada etika konsumen yang meliputi bisnis dan perlindungan konsumen, hubungan produsen dan konsumen, dan kasus-kasus etika konsumen. Masuk pada bab pendahuluan, yaitu terkait pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan barang atau jasa. Dalam ekonomi, pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, etika konsumen, dan etika periklanan. Masuk di bab 1, yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Dalam pasar ini tidak ada hambatan masuk atau keluar bagi produsen baru. Informasi tentang harga dan kualitas barang mudah didapatkan. Barang yang ditawarkan homogen atau seragam, dan tidak ada campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker, berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kedua itu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Penjual dapat dengan mudah untuk masuk maupun keluar dari industri tersebut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu produknya homogen, yaitu produk yang ditawarkan oleh penjual dalam pasar persaingan. Sempurna adalah homogen atau serupa dan atau seragam. Yang keempat, mobilitas faktor produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat dengan mudah berpindah dari satu industri ke industri lainnya. Di dalam pasar sempurna ini yaitu ada pasar bebas. Pasar bebas atau dikenal juga sebagai pasar liberal, yang artinya sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Dalam pasar bebas, harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Konsep ini didasarkan pada prinsip kebebasan ekonomi yang memungkinkan negara-negara untuk saling berinteraksi dan melakukan pertukaran barang atau jasa tanpa suatu hambatan signifikan. Adapun tujuan utama dari perdagangan bebas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta keseluruhan. Selanjutnya, ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar sehingga tidak ada satu entitas yang memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Selanjutnya, barang yang ditawarkan di pasar bebas adalah homogen atau seragam. Artinya, tidak ada perbedaan kualitas antara barang yang ditawarkan oleh penjual yang satu dengan penjual yang lain. Yang terakhir, terdapat transparansi informasi di pasar bebas, sehingga penjual dan pembeli memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang harga dan kualitas barang. Selanjutnya, bab kedua itu tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana pasar tidak memenuhi semua karakteristik pasar bebas yang sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, terdapat faktor-faktor yang membatasi persaingan
antara penjual dan pembeli, sehingga menghasilkan keadaan di mana harga dan kuantitas barang atau jasa tidak ditemukan secara sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Berikut adalah beberapa bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana terdapat hanya satu penjual yang menguasai pasar. Penjual monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar dan dapat menentukan harga barang atau jasa tanpa adanya persaingan. Berikut contoh perusahaan pasar monopoli. Yang pertama ada PT PLN Persero dan PT KAI. Pasar yang kedua itu ada oligopoli. Oligopoli adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang mengendalikan sebagian besar pasokan barang atau jasa. Tujuan pasar oligopoli memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk yang mereka inginkan. Dengan cara ini, produsen meningkatkan kualitas produk yang mereka jual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam menentukan harga dan strategi bisnis. Berikut contoh industri yang termasuk oligopoli, diantaranya yaitu ada PT Astra Honda Motor (AHM) dan PT Semen Indonesia. Selanjutnya yang ketiga itu ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli atau pembeli tunggal. Sebuah perusahaan akan dapat mempengaruhi harga dengan menaikkan atau menurunkan faktor produksi yang ia beli. Pembeli menjadi price setter, sedangkan penjual menjadi price taker. Dalam keadaan tertentu, monopsoni atas faktor-faktor produksi dapat bertindak sebagai monopolis atas hasil produksi. Contoh pasar monopsoni di Indonesia adalah pasar tenaga kerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sektor ini seringkali menjadi satu-satunya pembeli utama atau dominan dalam membeli hasil panen kelapa sawit dari petani atau pekerja di daerah tersebut. Banyak petani atau pekerja di daerah perkebunan kelapa sawit hanya memiliki akses terbatas ke pasar atau pembeli lain. Mereka tergantung pada perusahaan besar sebagai satu-satunya pembeli utama yang dapat membeli hasil panen mereka. Yang keempat yaitu ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat beberapa pembeli, di mana masing-masing pembeli cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga barang yang dibelinya. Antara monopsoni dan oligopsoni ada bentuk pasar yang dinamakan duopsoni, yaitu bila hanya terdapat dua pembeli, tetapi dalam prakteknya bentuk pasar ini jarang dijumpai. Dalam pasar oligopsoni, banyak produsen menghadapi beberapa pembeli, di mana pembeli bertindak sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker. Bab ketiga yaitu tentang etika konsumen. Yang pertama ada bisnis dan perlindungan konsumen. Dalam etika konsumen, bisnis memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen. Ini termasuk memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan, serta memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Bisnis juga harus memiliki kebijakan pengambilan yang adil dan memberikan layanan pelangganan yang baik. Bisnis dan perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Ini melibatkan beberapa hal seperti kewajiban hukum, yaitu ada regulasi yang melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Yang kedua ada kualitas dan keamanan produk. Ini produsen bertanggung jawab memastikan produknya aman dan berkualitas. Selanjutnya ada informasi yang jujur. Konsumen memiliki hak untuk informasi yang jujur dan akurat tentang produk yang mereka beli.
Selain bisnis dan perlindungan konsumen, ada juga hubungan produsen dan konsumen. Dalam etika bisnis, interaksi antara produsen dan konsumen selalu dikatakan bahwa hak konsumen harus dihargai dan diperhatikan. Pada umumnya, konsumen mempunyai hak kontraktual, artinya hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan satu dengan yang lainnya. Hak ini tergantung dan diatur oleh aturan yang ada di dalam masing-masing masyarakat. Berikut ada hak-hak konsumen. Yang pertama itu ada konsumen berhak mendapat informasi yang lengkap dan benar tentang produk atau jasa yang ditawarkan dalam pasar. Yang kedua itu konsumen boleh mendapat ganti rugi atas produk, barang, atau jasa yang cacat, bahkan meskipun tidak disengaja oleh produsen. Yang ketiga itu konsumen berhak untuk secara bebas menentukan pilihannya dalam membeli produk tanpa dipaksa, baik secara halus maupun terang-terangan. Yang terakhir, konsumen berhak mendapat pelayanan yang memadai, baik selama maupun setelah membeli produk tertentu. Yang terakhir ada kasus-kasus etika konsumen. Kasus etika konsumen melibatkan situasi di mana keputusan atau perilaku konsumen, produsen, atau kedua belah pihak melanggar prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang dianggap benar dalam konteks hubungan bisnis. Maka dari itu, pentingnya memperhatikan etika konsumen dalam bisnis. Produsen dan penjual harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga integritas dalam hubungan bisnis mereka. Beberapa contoh kasus etika konsumen meliputi yang pertama itu penipuan konsumen, di mana informasi tidak jujur atau iklan yang menyesatkan. Yang kedua, masalah kesehatan dan keselamatan, yaitu produknya yang tidak aman atau informasinya tidak lengkap. Dan yang ketiga, ada pelanggaran privasi atau pelanggaran data. Bab terakhir yaitu tentang etika periklanan. Iklan adalah salah satu strategi marketing yang berguna untuk menyampaikan informasi tentang suatu produk kepada masyarakat. Tujuan iklan untuk mempromosikan produk, layanan, atau ide kepada audiens tertentu. Iklan bisa berbentuk pesan yang disampaikan melalui berbagai media seperti televisi, radio, internet, cetak, atau platform media sosial. Selanjutnya di dalam etika periklanan yaitu ada fungsi iklan. Fungsi dasar iklan adalah memberikan informasi kepada konsumen tentang produk-produk yang tersedia. Fungsi sesungguhnya adalah menjual sebuah produk kepada para calon pembeli dan apapun informasi yang dibawa iklan tersebut sifatnya hanya sebagai tambahan dari fungsi dasar dan biasanya informasi tersebut ditentukan oleh fungsi dasar. Yang ketiga, fungsi utama iklan adalah sebagai alat untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen potensial. A. Iklan sebagai pemberi informasi. Sasaran iklan adalah agar konsumen dapat mengetahui dengan baik produk itu sehingga memutuskan membeli produk itu. Yang kedua, iklan sebagai pembentuk pendapat umum mirip dengan fungsi propaganda politik yang mempengaruhi masa pemilihan. Fungsi iklan adalah untuk menarik masa konsumen untuk membeli produk itu. Selain fungsi iklan, ada juga jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan dibagi menjadi dua, yaitu ada persuasif rasional dan persuasif non-rasional. Persuasif rasional bertujuan untuk mempengaruhi konsumen melalui argumen-argumen logis dan fakta-fakta yang relevan. Sedangkan persuasif non-rasional bertujuan untuk mempengaruhi konsumen melalui emosi, keinginan, atau rasa takut. Selanjutnya yaitu ada kasus etika periklanan. Beberapa kasus etika periklanan yang sering muncul meliputi contohnya itu ada iklan yang menyesatkan. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan makanan mengklaim bahwa produk mereka mengandung bahan alami 100%. Padahal sebenarnya terdapat bahan tambahan yang tidak alami. Hal ini menyesatkan konsumen yang menginginkan produk yang benar-benar alami.
Contoh produknya yaitu minuman sari buah segar. Perusahaan mengklaim bahwa minuman tersebut terbuat dari bahan alami 100%. Namun pada kenyataannya terdapat bahan tambahan yang tidak alami seperti pewarna, pembuat, pemanis buatan, atau pengawet kimia. Yang kedua, ada iklan yang tidak etis. Pelanggaran ini terjadi ketika iklan melanggar norma-norma moral atau nilai-nilai yang diterima secara umum. Contohnya adalah penggunaan gambar atau konten yang vulgar, merendahkan, atau menyinggung kelompok tertentu. Yang ketiga, yaitu ada iklan yang melanggar privasi. Pelanggaran ini terjadi ketika iklan mengumpulkan atau menggunakan informasi pribadi konsumen tanpa izin atau melanggar privasi mereka. Contohnya adalah penggunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan untuk mengirimkan iklan yang tidak relevan atau mengganggu. Dan di slide terakhir, saya cantumkan daftar pusaka atau beberapa referensi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.